Shalom Pak Mardi, Shalom Pak Adi, saya Dani, Katartiso 021 01 022 020. Nah, ini adalah tugas untuk subjek penginjilan pribadi atau misi. Nah, saya lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, entah ayatnya yang keberapa ya, ayat-ayat yang terakhir, tertulis tentang perempuan Samaria, perempuan dari kota Sikhar, ditulis oleh Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa banyak orang percaya, banyak orang menjadi percaya di kota tersebut karena perempuan ini aneh, yang bersaksi. Padahal perempuan itu hanya berkata, "Mari, lihat, ada orang yang mengatakan segala sesuatu yang terjadi kepadaku." Hanya beberapa kata dan mungkin 2 kalimat. Namun ternyata itu bisa membuat orang-orang di kota Sikhar di Samaria menjadi percaya ya. Kemudian yang menginjil memang, yang memberitakan Injil, kabar baik, memang Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini adalah orang yang tidak bergaul dengan teman-temannya, atau bukan teman-temannya, dengan orang satu kotanya ya. Terbukti dia mengambil air sendiri, tidak ada orang lain. Tapi ternyata setelah dia mendengarkan kabar baik yang disampaikan oleh Yesus sendiri, dia menjadi orang yang begitu supel, bisa menghubungi atau menemui banyak orang dan menceritakan hal-hal yang mungkin seumur hidupnya belum pernah dia lakukan. Itu semua karena terjadi penginjilan pribadi dari Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria ini di Sumur Yakub. Padahal hari itu, saat itu Tuhan Yesus sedang merasa lelah, Tuhan Yesus sedang merasa kehausan, mungkin lapar juga ya. Namun Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan dia, di depan matanya, karena setiap kali Tuhan Yesus melihat orang-orang itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan, seperti melihat seperti domba yang tidak punya gembala. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik, memang apa yang sangat dibutuhkan oleh perempuan Samaria tersebut. Dan terbukti orang yang mungkin dijauhi oleh masyarakat, begitu dia dijamah oleh Tuhan, begitu dia mendengar kabar baik yang dari surga, ternyata dia bisa menjadi orang yang sangat berguna untuk kerajaan surga. Jadi kadang-kadang kita mungkin berpikir dalam hati, menginjil kepada orang tertentu percuma, tidak akan ada hasilnya. Ya, itu adalah pemikiran yang sangat salah, sebab kitab Yesaya mengatakan setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Orang-orang yang memberitakan Injil adalah orang-orang yang membawa kabar baik yang dapat membuat seseorang dengan pertolongan Roh Kudus tentunya pindah keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu saya percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini membuat suatu perubahan di dalam satu kota melalui satu pribadi yang mungkin kurang diperhitungkan oleh manusia, atau diremehkan ya, atau dijauhi, atau dianggap orang yang tidak berkualitas. Namun seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Samuel, Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang ada di luar atau ada yang ada di permukaan. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, setiap kali Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, kita tidak akan memilih-milih orang, kita akan menyampaikan kabar baik, berita Injil, penginjilan, lalu kemudian kita biarkan Roh Kudus yang bekerja lebih jauh, menjamah orang tersebut, dan siapa tahu mungkin melalui orang tersebut banyak sekali orang-orang yang akan diselamatkan. Kalau kita mungkin hanya menginjil kepada satu orang, tapi orang tersebut kita tidak tahu ya, seperti apa yang terjadi kepada para penginjil besar katanya, termasuk salah satunya Billy Graham. Hanya diinjili di dalam suatu tenda, lalu kemudian Billy Graham bisa melakukan hal-hal yang dahsyat luar biasa. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Oleh sebab itu saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Kita terima kuasa sehingga kita bisa menjadi saksinya Tuhan
Sama seperti perempuan Samaria ini, dia belum terima Roh Kudus, dia sudah bisa jadi saksi. Sehingga kita bisa jadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan sampai